Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Sari, NPM 18314022, peran perencana kota dalam pembangunan permukiman. Kerangka hukum dalam pembangunan permukiman. Peraturan terkait pengembangan perumahan dan permukiman 1 SNI 03-1733/2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 3 Kemenkimprazwil Nomor 217/2002 Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman 4 Kemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/2002 Pedoman Teknik Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) 5 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang 6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 32 Permen M 2006 Petunjuk teknis kawasan siap bangun dan lingkungan yang siap bangun berdiri sendiri. SNI 03-1733/2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan lanjutan. Persyaratan lokasi sesuai dengan RT RW setempat. Kriterianya sebagai berikut, yaitu kriteria keamanan, kesehatan, kenyamanan, keindahan, fleksibilitas, keterjangkauan jarak, dan kriteria lingkungan berjati diri. Selanjutnya, lokasi harus berada di lahan yang jelas status kepemilikannya dan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis. Keterpaduan antara tatanan kegiatan dan alam di sekelilingnya. Persyaratan fisik, yaitu ketinggian lahan tidak berada di bawah permukaan air setempat. Kemiringan lahan tidak melebihi 15% dengan ketentuan A. Tanpa rekayasa untuk kawasan yang terletak pada lahan bermorfologi datar landai dan kemiringan 0,8% dan diperlukan rekayasa teknis untuk lahan dengan kemiringan 8,15%. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang, seperti rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah satu hamparan atau tidak satu hamparan. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 Hunian berimbang. Tujuan hunian berimbang. Dari aspek penting hunian berimbang yaitu ekonomi, sosial, budaya, lingkungan. Menjamin ketersediaan jenis rumah, kerukunan antar golongan masyarakat, subsidi silang, keserasian ekonomi dan sosial, efisiensi penggunaan lahan. Kemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/2002 Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat. Ketentuan rumah sehat yaitu kebutuhan minimal masa penampilan dan ruang luar dalam, kebutuhan kesehatan dan kenyamanan, dan kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 32 Permen M 2006 Petunjuk teknis kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri lanjutan. Persyaratan standar dan kriteria perencanaan serta pelaksanaan dan pengendalian Kasiba dan Lisiba. Persyaratan dan standar perencanaan, perencanaan teknik, prasarana jalan, drainase, limbah, dan sampah. Perencanaan pengelolaan lingkungan AMDAL, perencanaan utilitas umum, perencanaan sarana lingkungan. Tahapan proses pembangunan permukiman dan peran perencana. Tahapan proses pembangunan kawasan permukiman perumahan, yaitu tahapan prakonstruksi meliputi penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penyusunan rencana induk, penyusunan studi kelayakan, penyusunan DID, sosialisasi rencana pembangunan fisik, kesiapan lahan. Tahap konstruksi meliputi perencanaan dan pengendalian jadwal waktu pelaksanaan, perencanaan dan pengendalian organisasi lapangan, perencanaan dan pengendalian tenaga kerja, perencanaan dan pengendalian peralatan dan material. Selanjutnya, tahap pasca konstruksi meliputi pembentukan kelembagaan pasca konstruksi.
Praktek lapangan pembangunan permukiman, tantangan bagi perencana kota. Isu-isu strategis dalam pembangunan permukiman, isu kesenjangan pelayanan, terbatasnya peluang untuk memperoleh pelayanan dan kesempatan dalam mengakses perumahan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin. Akibatnya, muncul kawasan permukiman tidak layak huni atau kumuh. Isu lingkungan muncul karena banyaknya perumahan atau permukiman yang memiliki kualitas rendah yang disebabkan oleh belum optimalnya penerapan pencapaian standar pelayanan minimal, perumahan dan permukiman yang berbasis indeks pembangunan berkelanjutan. Isu manajemen pembangunan dipengaruhi oleh keterbatasan kinerja tata pemerintahan di seluruh tingkatan, sehingga berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan yang telah ditetapkan, inkonsistensi dalam pemanfaatan lahan untuk perumahan dan permukiman, dan munculnya dampak negatif terhadap lingkungan. Sekian presentasi dari saya mengenai peran perencana kota dalam pembangunan permukiman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.